Nama saya Muhammad Nizar Hidayatullah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, materi kegiatan ekonomi. Di tempat saya mengajar yaitu SDN Sidotoko Wetan 1 255 Kota Surabaya. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kalian juga akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang silakan dilihat samping kanan kiri. Adakah teman kita yang tidak masuk? Semua lengkap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman kita semuanya masuk ya. Oke, anak-anak, kemarin ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Riza ingin mengajak kalian untuk senantiasa mempunyai jiwa nasionalisme dengan cara apa? Biasanya membaca apa? Pancasila. Ayo kita baca Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dengan kita terbiasa membaca Pancasila setiap hari, Pak Nizar harapkan kalian mempunyai jiwa-jiwa Pancasila pada diri kalian. Tidak hanya menghafal, tapi kita harus apa? Mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham semuanya? Oke. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama kemarin, yaitu tentang apa nih? Cerpen. Judul apa yang kemarin? Tanggung jawab adik. Pintar sekali. Oke anak, Panzer hanya ingin mengingatkan kembali materi kita kemarin tentang cerpen. Salah satu cerpen yang kita pelajari kemarin adalah tanggung
Di mana di dalam cerpen itu anak-anak, seorang ibu, ya ibunya Ade itu mempunyai usaha makanan. Ya enggak? Ya. Nah, beliau mengirimkan makanan-makanan tersebut ke warung-warung di sekitar rumahnya. Sehingga apa? Tujuan dari ibu Ade untuk menjual makanan atau menitipkan makanan ke warung-warung untuk memperoleh apa? Kira-kira? Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Jadi tujuan dari ibu Ade jual makanan itu untuk memenuhi kebutuhan itu sehari-hari untuk memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan itulah yang nanti dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari disebut kegiatan apa? Ya, Rama? Kegiatan ekonomi pintar, ya. Jadi materi yang akan kita bahas dari awal nanti sampai akhir nanti itu adalah kegiatan ekonomi. Oke, silakan anak-anak diperhatikan layar proyektornya ya. Sekarang kita itu berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kemudian subtema 2 apa nak? Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Oke, perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, Azam tolong kepalanya jangan ditaruh di atas meja ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kebijakan ekonomi. Nanti akan Pak Niza bawa kalian agar bisa mengetahui apa sih kebijakan ekonomi itu. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengkategorikan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jadi nanti kalian juga akan Pak Niza aja untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi. Understand? Oke, anak-anak perhatikan sekarang. Ini adalah sebuah video ya. Kalian amati videonya. Kalian amati lalu kalian catat. Nah, sekarang silakan disiapkan alat tulis dan buku catatan. Nanti kalian catat hal-hal yang penting dari pemutaran video maupun slide PowerPoint yang akan Pak Nizar jelaskan kepada kalian. Oke, silakan disiapkan. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Sekarang silakan dilihat videonya ya anak. Semua fokus pada layar dan catatan di tangannya. Di dalam video yang sudah kalian lihat tadi, ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk apa? Darah itu adalah salah satu kebutuhan sehari-hari. Lalu seorang anak itu pergi ke mana? Ke sebuah warung ya, yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Warung ya, warung yang ada pada video tersebut, itu juga merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi. Di sana ada seorang anak yang ingin membeli barang yaitu garam, juga seorang pelaku kegiatan ekonomi. Itulah nanti akan permasalahan yang kalian pecahkan nanti. Kira-kira tadi yang mau membeli garam itu termasuk apa ya? Kegiatan ekonomi apa ya? Jangan jawab dulu, nanti kita jawab jika nanti kalian berdiskusi. Kemudian ada juga seorang penjual atau pedagang, itu kira-kira juga pelaku ekonomi apa ya? Nah, termasuk jenis ekonomi apa yang dia lakukan. Nah, nanti akan kalian diskusikan bareng-bareng teman-teman. Oke, sekarang perhatikan lagi layar monitor. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu ya? Tadi pasti timbul. Apa sih kegiatan ekonomi itu ya? Kegiatan ekonomi adalah anak-anak lagi semuanya.
Oke, maaf ya. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi itulah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada apa ini? Produksi. Ya. Kemudian yang kedua ada apa di sini? Distribusi. Ini sering kalian lihat ya di sekitar kita ya. Kemudian ada lagi lah, ini ada Pak Wali Kota sedang apa ini beliau? Sedang apa? Iya, sedang belanja lah. Belanja itu adalah termasuk kegiatan konsumsi. Dari sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Nah, ini adalah masalah yang akan nanti kalian pecahkan bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi apakah di bawah ini? Iya, ini nanti kalian pecahkan nanti ya, kalian diskusi kelompok. Ya, ini juga ya. Ini termasuk kegiatan apa ya? Nah, ini juga makan di restoran, belanja di pasar, itu masuk kegiatan ekonomi apa? Nanti kita akan berdiskusi bareng dengan kelompok. Sekarang silakan kalian berdiskusi membentuk kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok yang sudah Pak Nizam bentuk. Silakan. Meja kursinya dirapatkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian harus pecahkan dengan masing-masing kelompok ya. Ini kelompok 1. Ini adalah yang akan kalian pecahkan, yaitu kegiatan produksi ya. Ini tugasnya. Nanti jangan dikerjakan dulu ya, nanti akan Pak Nizam pandu untuk bagaimana cara mengerjakan itu ya. Kelompok 2. Ini lembar ketiga. Yang ini lembar kedua. Ini lembar pertama. Jangan di sini dulu ya. Konsumsi. Ini lembar kedua. Ini lembar pertama. Oke. Dilihat lembar pertama. Nah, di sini ada nama kelompok. Jadi kalian isi nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 atau kelompok 5 dan 6. Kemudian nama anggota kelompok. Nanti kalian tuliskan nama anggota kelompoknya di sini. Pak, ini cuma 4 orang, nanti ditambahin lagi 5, 6 kalau nggak apa-apa ya. Jadi anggota kelompoknya ditulis semuanya. Ketua kelompok paling atas ya. Nanti tulis yang paling atas. Sekarang lihat lembar kedua. Lihat lembar kedua KPD-nya. Nah, nanti kalian diskusi bareng dengan teman untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD ini. Jadi semua harus berdiskusi, nggak boleh jawab satu orang saja. Masing-masing anggota kelompok menyampaikan pendapat. Menurutku gitu ya benar. Semuanya harus berdiskusi ya. Jadi nggak ada anggota kelompok yang diam saja. Kemudian ya nanti kalian isi semuanya. Yang pertama yang ada pada tabel itu kalian centang. Tahu centang? Kasih checklist ya. Yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang kalian hadapi di kelompok masing-masing ya. Di checklist mana yang benar. Kemudian yang ini titik-titiknya ini harus diisi semuanya ya. Kemudian lihat lembar ketiga Nana. Lembar ketiga. Ini adalah
dari hasil diskusi kalian ya bisa diisi dengan tanggung jawab masing-masing kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan produksi, bagaimana tanggung jawabnya itu bagaimana? Ya, kegiatan distribusi, tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang distributor bagaimana? Kalian tuliskan atau bisa kalian tuliskan macam-macam kegiatan produksi. Tuliskan sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Macam-macam kegiatan distribusi, tuliskan sebanyak-banyaknya. Macam-macam kegiatan konsumsi, tuliskan sebanyak-banyaknya. Baik itu informasi yang kalian dapatkan dari TV, dari lingkungan kalian sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kalian sebutkan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan sampean. Bisa dipahami? Bisa, silakan mulai dari sekarang berdiskusi ke orang tua. Oke, yang lainnya perhatikan, perhatikan. Oke, maskernya biar untuk dibuka dulu Pak, biar suaranya jelas. Mbak Vivian, ya silakan. Ya silakan. Yang lainnya memperhatikan.
buat kelompok 1. Silakan yang ingin bertanya tentang presentasi kelompok 1 kegiatan apa nak? Produksi. Silakan yang ingin bertanya. Ayo, ya Yusuf silakan. Apa kewajiban produksi? Apa kewajiban dari produsen? Ya, apa kewajiban dari produsen? Teman yang lain apa diskusi? Teman yang lain yang mau jawab silakan. Silakan diskusikan dengan kelompok. Apa kewajiban seorang produsen? Kira-kira apa kewajibannya? Jawabnya ke temennya, jangan ke Wadid saja. Sekali lagi yang keras. Ya. Wah, pintar sekali. Setuju ya? Ada sekali lagi, kalau tidak ada, sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup. Demikian presentasi dari. Ya. Luar biasa ya dari kelompok 1. Sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk menunjukkan silakan. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Silakan buat kelompok 3. Silakan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Rizky, Safia, Nabila, Azam, Andre, dan Andrea. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi bersama kelompok kami disimpulkan bahwa jadi kita Maskernya dilepas dulu mas. Ya. Nah. Jadi kita harus menghemat atau memakai barang seperlunya saja, memakai baju, membeli barang, makan di restoran, menggunakan listrik seperlunya saja. Sekian, terima kasih. Oke, silakan berikan kesempatan teman-teman bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Yang ingin bertanya dari presentasi kelompok 3 tentang kegiatan apa? Konsumsi. Silakan bertanya tentang konsumsi kepada kelompok 3. Ya, silakan nomor 1, Mbak Vivian. Apa tanggung jawab seorang konsumen? Oke, bisa dijawab? Ya, silakan. Ya. Menggunakan seperlunya saja. Menggunakan barang seperlunya saja atau menghemat, tidak berhambur-hamburan ketika memakai barang. Apakah jawabannya memuaskan? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Demikian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kelompok 2. Nama anggota kelompok kami Daifan, Bastian, Farel, Afif, Alfiora, Bisti. Ya, kelompok 6, Rahmat, Hidayat. Ya, Kita barang rusak. Ada Rahmat, ya, silakan. Jika barang rusak bisa diganti. Jika barang rusak, bagaimana tanggung jawab seorang distributor? Mengganti barang dengan yang baru. Jawaban dari kelompok 2. Apakah sepakat kalian? Kalau nggak sepakat jawab angkat tangan. Sepakat semuanya mengganti barang yang baru? Barangnya dari mana? Sekarang Pak Nizar timbul pertanyaan baru lagi.
mengganti barang yang baru. Nah, terus dapat barang baru dari mana distributor? Nah, itu gimana? Ayo coba, ada yang mau menjawab? Silakan dihubung-hubungkan, ayo. Maksud distributor punya barang sendiri? Enggak kan? Ya, gimana? Nah, ayo, yang mau menjawab gimana? Ya, coba Mbak Vivian dari nomor 1. Pintar sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya ini kita diskusi mencari jawaban yang benar ya. Jadi tanggung jawabnya itu apa? Mengembalikan, distributor itu bertanggung jawab mengembalikan barang dari konsumen kepada produsen. Produsen itu barang yang rusak dari konsumen bagaimana? Distributor itu ke produsen. Untuk apa? Meminta pertanggungjawaban produsen mengganti yang baru nanti diantar lagi ke konsumen. Jangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali ya. Sekarang kita tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sangat luar biasa sekali ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Semua semangat. Perhatikan dulu depan ya. Jadi semua semangat, yang presentasi semangat. Kelompok 6. Perhatikan depan dulu ya. Yang presentasi semangat, yang mendengarkan juga semangat, penuh antusias dengan bertanya luar biasa. Selamat buat kita semuanya. Ya, jadi inilah yang Pak Nizar inginkan, kegiatan pembelajaran itu hidup, semuanya semangat, semuanya aktif dalam pembelajaran. Sekarang Pak Nizar akan memberi penguatan kepada kalian dari pertanyaan-pertanyaan maupun dari yang presentasi sebelumnya. Jadi gini, pada semuanya, Pak Nizar mau meluruskan sesuatu yang tadi mungkin jawabannya kurang benar, akan Pak Nizar luruskan sekarang. Tadi ada yang bertanya ya, jadi bagaimana sikap konsumen ya jika barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan pesanan? Maka yang dilakukan itu bukan marah dan kecewa ya. Jadi itu wajar kecewa, tapi apa yang dilakukan setelah itu? Komplain kepada, bisa komplain ke pengirim. Nanti yang pengirim atau distributor itu akan menyampaikan komplain konsumen kepada siapa? Produsen. Jadi ada prosedurnya. Gak langsung konsumen ujuk-ujuk menangani pabrik, nggak gitu juga. Jadi dari konsumen itu ke distributor atau ke toko yang dia beli. Misalkan kamu beli suatu makanan atau makanan siap saji, ternyata expired, nyampe di mana? Expired, aku komplain. Kemana komplainnya? Ke toko, kembali ke toko. Lah, mohon maaf Bapak atau Ibu, ini barang sudah expired, saya kembalikan. Nah, jadi seorang pedagang toko yang harus menerima, oh ya, nanti akan saya sampaikan ke produsen langsung. Jadi dari toko langsung ke produsen, tolong barangnya ditarik karena barang yang Anda titipkan ke toko saya itu expired, jadi tolong diganti dengan yang baru. Itulah hal-hal prosedur yang harus dilakukan. Kalian mengerjakan tugas mandiri ya, tugas mandiri kalian kerjakan sendiri. Namanya mandiri itu dikerjakan sendiri. Kamu coba ganti. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Di perwakilan satu kelompok mengambil lembar jawaban dari temannya ya. Perwakilan satu kelompok
depan. Oke anak-anak, hari ini kita semua sudah belajar tentang apa tadi? Kegiatan ekonomi. Senang nggak belajarnya? Senang nggak belajarnya? Apa sih yang paling berkesan pada pembelajaran kita hari ini? Yang paling berkesan apa? Pertama, yang paling kalian anggap senang itu apa? Bagaimana? Ya, Ina ya? Ketemu Pak Rizal. Ketemu Pak Rizal. Yang lainnya? Iya, Rizky? Diskusi bersama teman kita. Lagi yang menarik ya, betul? Belajar bersama. Belajar bersama teman. Oke, jadi ya Karen, menambah ilmu pengetahuan tentang kegiatan ekonomi. Ya. Jadi anak-anak perhatikan depan, Aulia, ya. Itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini ya tentang kegiatan ekonomi. Pak Nizar harap materi ini, dengan Satrio ya. Materi ini tidak hanya sekedar teori saja, tapi nanti bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting, nggak cuma bisa teori, tapi prakteknya nih tidak harus juga bisa praktek sebagai produsen, praktek sebagai distributor yang baik, dan praktek sebagai konsumen yang baik. Kemudian anak-anak, besok kita akan bertemu lagi yaitu pada pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran lingkungan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berposisi yang baik. Posisi menghadap meja sekarang. Ya. Kita mengambil posisi yang baik untuk berdoa bersama-sama. Sikap berdoa bagaimana? Ayo kita jangan ketawa karena berdoa itu kita minta kepada Allah ya. Sikap berdoa yang baik, kita mohon kepada Allah agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Bagus. Berdoa selesai. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak Nizar berpesan pada kalian, jangan hanya jadikan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini sekedar teori saja, tapi kita bisa praktek di rumah kita masing-masing. Ya, itu pesan Pak Nizar. Akan terakhiri kegiatan pada pagi hari